Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, tetap semangat belajar ya. Pada pembelajaran tematik, kita akan belajar bersama tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Anak-anak dapat membaca dan memahami materinya di buku pena halaman 47 sampai 50. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar bersama muatan bahasa Indonesia, pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Apa yang dimaksud dengan dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sebelum memberi pendapat, kita perlu membaca dongeng dengan cermat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tokoh. Selanjutnya alur atau jalan cerita. Dan pesan moral. Umumnya, dongeng diceritakan dengan lisan secara turun-temurun untuk mewarisi pesan moral yang terkandung di dalamnya. Pesan moral dapat diketahui dari kejadian-kejadian yang terdapat di dalam dongeng. Kita juga dapat menilai apakah pesan moral tersebut dapat diterapkan dan diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng, kita perlu membaca dongeng tersebut dengan cermat. Pada buku pena halaman 47 terdapat bacaan dongeng berjudul Kelinci dan Kura-Kura. Silakan anak-anak membaca dongeng tersebut, lalu kerjakan soal-soalnya. Selanjutnya, pada muatan IPS, kita akan belajar bersama KD 3.3. Kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan salah satu sumber daya alam adalah pembuatan kertas. Kertas merupakan hasil dari kayu yang diolah. Awalnya, pohon ditebang menjadi potongan kayu. Lalu, potongan kayu diangkut ke tempat pembuatan kertas. Potongan kayu tersebut diolah menjadi bubur kertas. Lalu, bubur kertas tersebut masuk ke dalam mesin pencetak hingga menjadi lembaran-lembaran kertas. Pengolahan kayu menjadi kertas membutuhkan berbagai profesi pekerjaan, seperti penebang kayu, sopir, dan buruh pabrik. Nah, berikut ini adalah skema pembuatan kertas. Silakan diperhatikan ya anak-anak. Yang pertama, kayu dikupas kulitnya dan dipotong kecil. Yang kedua, potongan kayu dicampur bahan kimia menjadi bubur kertas. Selanjutnya yang ketiga, bubur kertas diberi pemutih supaya kertas menjadi warna putih. Yang keempat, bubur kertas masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Yang kelima, kandungan air dalam bubur kertas dihilangkan dengan mesin pres. Yang keenam, kertas dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu. Yang ketujuh, kertas yang sudah jadi digulung dan siap untuk digunakan. Selanjutnya pada muatan IPA kita akan belajar bersama dampak
eksploitasi hutan yang berlebihan. Apa yang dimaksud dengan eksploitasi? Ya, eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu SDA yang sering dieksploitasi adalah hutan. Manusia melakukan eksploitasi hutan untuk berbagai kepentingan, seperti membuka lahan untuk pertanian atau pertambangan. Eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Berikut ini adalah dampak atau akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Yang pertama, berkurangnya ketersediaan oksigen. Yang kedua, suhu bumi semakin meningkat. Biasa disebut global warming. Kemudian yang ketiga, rawan terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Demikian penjelasan materi dari Bu Ida. Untuk tugas, silakan pada muatan bahasa Indonesia, anak-anak membaca dongeng kelinci dan kura-kura di buku pena halaman 47-48, lalu kerjakan soal-soalnya. Kemudian pada muatan IPS, anak-anak mengetahui kegiatan ekonomi pembuatan pakaian ya. Nah, silahkan anak-anak menuliskan tahapan apa saja yang termasuk dalam kegiatan ekonomi pembuatan pakaian, berupa produksi, distribusi, konsumsi, serta tuliskan jenis pekerjaan yang terlibat. Nanti dimasukkan saja pada tabel ini ya anak-anak. Mulai dari tahapan, kemudian kegiatan ekonominya, kemudian jenis pekerjaan yang terlibat apa saja. Sekian materi dan tugas hari ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.